Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, siapa di sini ketua kelasnya? Iya, ayo Davi, silakan dipimpin doanya. Nah, doanya sudah selesai ya. Sekarang Ustazah absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, masuk semua? Alhamdulillah. Nah, selamat pagi anak-anak. Nah, tentunya masih semangat ya untuk belajar hari ini. Kalian tahu nggak jadwal pelajarannya apa? Iya, benar. Al-Quran hadis. Sekarang kita akan membahas tentang surat Al-Lahab. Gimana? Ada yang tahu tidak bacaan surat Al-Lahab itu seperti apa? Iya, di sini Ustazah punya contoh surat Al-Lahab. Seperti ini ya, contoh surat Al-Lahab. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ya, gitu ya. Oh, terus sekarang hari apa? Sekarang hari apa ya? Hari Selasa. Oh, hari Selasa. Berarti pelajaran Kurdis. baik. Pelajaran Kurdis. Bawa ayo bukunya dikeluarkan semua. Sudah, Bu. Ya, bagus kita. Sekarang pelajaran Kurdis tentang surat Al-Lahab. Ada yang tahu di sini dari surat Al-Lahab? Tidak, Bu. Oh, belum ya. Ya, Bu Guru di sini akan menjelaskan tentang surat Al-Lahab. Beneran di sini gak ada yang tahu tentang surat Al-Lahab? Tidak, Bu. Oh ya, Farisa bisa Farisa? Bisa, Bu. Oh, bisa ya. Sebelum ke surat Al-Lahabnya, ke surat atau ayat Al-Lahabnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang dari pengertian surat Al-Lahab ya. Arti dari Al-Lahab itu artinya apa, Warda? Tidak tahu. Gejolak api. Oh, gejolak api. Ya, apa Farisa? Gejolak api. Ya, gejolak api. Dan kalimat Al-Lahab atau kata Al-Lahab itu bisa disebut dengan Al-Masad. Al apa, Bu? Al-Masad, Al-Masad, ya. ya. Al-Masad artinya surat yang ke-111 dari Al-Masad. Al-Quran. Dan surat ini terdiri dari, lihat sini dulu, terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Dari 5 ayat. 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 5 ayat. terdiri dari 5 ayat. Dan surat Al-Lahab ini termasuk surat Al-Makiyah. Ya, kenapa disebut Al-Makiyah? Karena Diturunkan di kota Mekah. bagus, diturunkan di kota Mekah. Dan surat ini diambil dari kata Al-Lahab karena terdapat pada ayat ketiga dan artinya gejolak Api. artinya gejolak api. Dan surat Al-Lahab ini menceritakan Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Keduanya akan celaka dan musnah di dalam Neraka. maupun harta Abu Lahab itu tidak akan berguna untuk menyelamatkannya. Ya. Dan apa tadi pengertian dari surat Al-Lahab? Artinya Al-Lahab? Gejolak api, Bu. Ya, gejolak api. Udah, Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam surat Al-Lahab ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, surat ini merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana Allah menurunkan surat ini dalam kondisi Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Tetapi mereka sudah divonis akan disiksa di dalam api neraka. Yang kedua, tidaklah berguna sedikit pun harta benda yang dimiliki Abu Lahab tersebut, yang mana
Belum. yang mana harta benda tersebut tidak akan bisa membantu orang yang memiliki harta tersebut dan hanya mendatangkan murka Allah saja. Nah, yang ketiga, tidaklah bermanfaat sedikit pun hubungan kekerabatan seorang musyrik yang mana Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Assalamualaikum anak-anak. Tadi kan sudah ada penjelasan dari guru-guru yang lainnya tentang surat Al-Lahab. Sekarang Bu Guru mau memberikan pelajaran faedah dari surat Al-Lahab. Yang pertama, Allah telah menetapkan akan kebinasaan Abu Lahab dan membatalkan tipu daya yang ia perbuat pada Rasulnya. Nah, kenapa Allah menetapkan akan kebinasaan dari Abu Lahab? Nah, sudah dijelaskan di surat Abu Lahab, surat Al-Lahab. Nah, kan Abu Lahab ya, di dalam surat Al-Lahab itu ia menyakiti Rasul, mengejek-ngejek. Itu tidak boleh anak-anak. Jadi kenapa Allah menetapkan? Karena Abu Lahab itu tidak beriman kepada Rasul dan dia tidak juga menyakiti Nabi. Jadi Allah dalam surat Al-Lahab, Allah itu menetapkan kebinasaannya Abu Lahab. Dan kenapa membatalkan tipu daya yang ia perbuat pada Rasulnya? Karena Nabi itu ialah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Abu Lahab tidak mengikuti anjuran dari Nabi. Karena itu Allah membatalkan tipu daya yang Abu Lahab perbuat kepada Nabi Muhammad. Begitu ceritanya. Dan nomor 2, bahaya saling tolong-menolong dalam kejelekan sebagaimana dapat dilihat dari kisah Ummu Jamil yang membantu suaminya untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begini anak-anak, saling tolong-menolong itu baik, tapi kecuali tolong menolongnya dalam kejelekan, nah itu tidak baik. Dalam surat Al-Lahab, itu kan ceritanya Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ummu Jamil itu siapa? Ialah istri dari Abu Lahab. Istri dari Abu Lahab. Nah, begitu. Lah, ini kan saling tolong menolong. Iya, saling tolong menolong itu memang baik. Tapi kalau dalam kejelekan itu tidak baik anak-anak. Jadi tolong menolong itu bukan hanya ada kebaikan. Yang kejelekan itu jangan ditiru. Bukan tolong menolong itu kalau dalam kejelekan gitu. Jadi itu tidak boleh. Dan yang nomor 3, benarnya nubuah Nabi Muhammad SAW. Nubuah, apa itu nubuah? Nubuah itu ialah kenabiannya Nabi. Nah, kenapa benarnya nubuahnya Nabi? Nah, karena dalam Abu Lahab itu, dalam surat Al-Lahab, Abu Lahab itu ditetapkan kebinasaannya karena ia menyakiti beliau. Lah, itu kebenaran dari kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Nomor 4, Ummu Jamil dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir secara lahir dan batin. Mereka akan kekal dalam neraka. Nah, dalam surat Al-Lahab, kenapa Ummu Jamil dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir? Karena dalam surat Al-Lahab itu
Ummu Jamil dan Abu Lahab itu diceritakan kalau dia itu menyakiti Nabi dan mengolok-olok Nabi dan tidak beriman kepadanya. Begitu. Jadi Ummu Jamil dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir secara lahir dan batin, dan mereka akan kekal dalam neraka. Dan nomor 5, kedudukan mulia yang dimiliki Abu Lahab dan istrinya tidak bermanfaat bagi seseorang di akhirat kelak kecuali jika ia memiliki keimanan yang Abu Lahab. Nah, begitu. Lah, ini kan saling tolong menolong. Iya, saling tolong menolong itu memang baik. Tapi kalau dalam kejelekan itu tidak baik anak-anak. Jadi tolong menolong itu bukan hanya ada kebaikan. Yang kejelekan itu jangan ditiru. Bukan tolong menolong itu kalau dalam kejelekan gitu. Jadi itu tidak boleh. Dan yang nomor 3, benarnya nubuah Nabi Muhammad SAW. Nubuah, apa itu nubuah? Nubuah itu ialah kenabiannya Nabi. Nah, kenapa benarnya nubuahnya Nabi? Nah, karena dalam Abu Lahab itu, dalam surat Al-Lahab, Abu Lahab itu ditetapkan kebinasaannya karena ia menyakiti beliau. Lah, itu kebenaran dari kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Nomor 4, Ummu Jamil dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir secara lahir dan batin. Mereka akan kekal dalam neraka. Nah, dalam surat Al-Lahab, kenapa Ummu Jamil dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir? Karena dalam surat Al-Lahab itu Ummu Jamil dan Abu Lahab itu diceritakan kalau dia itu menyakiti Nabi dan mengolok-olok Nabi dan tidak beriman kepadanya. Begitu. Jadi Ummu Jamil dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir secara lahir dan batin, dan mereka akan kekal dalam neraka. Dan nomor 5, kedudukan mulia yang dimiliki Abu Lahab dan istrinya tidak bermanfaat bagi seseorang di akhirat kelak kecuali jika ia memiliki keimanan yang nomor 5, yaitu kedudukan mulia yang dimiliki Abu Lahab dan istrinya tidak bermanfaat bagi seseorang di akhirat kelak kecuali jika ia memiliki keimanan yang benar. Lah, maksud kedudukan mulia ini ya dalam surat Al-Lahab kan Abu Lahab itu kaya, orangnya orang kaya, terus dia itu apa ya, kedudukan di kota Mekah itu mulia gitu, dari orang-orang yang lainnya itu dia itu mulia kayak gitu. Nah, itu kemuliaan itu tidak akan bermanfaat di akhirat kelak nanti. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keimanan. Begitu juga Ummu Jamil, istrinya, dia itu sama tidak memiliki keimanan. Lah, bagi harta, derajat, kemuliaan yang ada di dunia ini itu semuanya tidak akan bermanfaat di akhirat kelak nanti kecuali orang tersebut mempunyai keimanan yang benar. Nah, cukup sekian ya dari Bu Guru tentang faedah dari surat Al-Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Guru siapa yang ngajar anak-anak? Bu Rika.
Nah, tadi Bu Rika kan sudah menjelaskan ya tentang pengertian dari surat Al-Lahab. Sekarang Bu Guru yang akan membacakan arti dari surat Al-Lahab. Ya, Bu. Apa kalian sudah hafal tentang arti dari surat Al-Lahab? Sudah, tapi agak lupa, Bu. Nah, sekarang ayo menghadap ke papan. Ya, Bu. Ayat pertama sampai ayat 5 dibaca. Nanti Bu Guru yang akan mengartikannya. Ayo dimulai dari ayat pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Selanjutnya ayat yang kedua. Ma'aghna Anhu maluhu wa ma kasab. yang artinya tidaklah berfaedah kepadanya harta bundanya dan apa yang ia usahakan. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga. Saya La naron dalahab. yang artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Selanjutnya ayat yang keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ayo dilanjutkan dengan ayat yang kelima. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, yang artinya yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, itu tadi arti dari surat Al-Lahab. Nah, selanjutnya ini akan ada guru lagi yang akan menjelaskan ya tentang rincian-rincian surat dari Al-Lahab ini. Mungkin cukup sekian materi dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi pelajaran apa? Surat Al-Lahab, Bu. Diajari oleh Bu Guru siapa? Bu gurunya banyak tadi. Ada siapa saja? Ada Bu Iva, ada Bu Rika, ada Bu Vina, Bu Ilfi. Ya. Nah, baik. Sekarang Bu Guru akan menanyakan ya dari surat Al-Lahab. Al-Lahab adalah surat yang ke 111, Bu. dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Nah, Al-Lahab bisa diartikan dengan Al-Masad ya. Ya. Al-Masad. Nah. Dan Al-Lahab itu diturunkan di kota Mekah. Peter ya. Sekarang Bu Guru ingin mengetahui ya seberapa jauh kalian bisa ya. Nah, ayat yang pertama yang berbunyi Tabbat yada abi lahabi wa tab, yang artinya apa? Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa ya. Sekarang waktunya pulang ya. Iya, Bu. Kita berdoa diakhiri dengan Alhamdulillah. Baik, Guru akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.